Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Kemudian apakah ada yang tidak masuk? Oke, hari ini nihil ya, tidak ada yang izin maupun sakit. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Apa sih itu, Bu? Kok kelihatannya judulnya rumit sekali? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di manakah planet tempat kita tinggal sekarang ini? Ada yang bisa bertanya? Silahkan angkat tangan. Ya, benar. Tempat kita tinggal saat ini adalah bumi. Di manakah bumi itu berada? Ada yang tahu? Kita akan membahas di mana bumi itu berada dan kita akan belajar tentang sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya untuk pembelajaran kali ini. Nah, setelah ini Ibu akan memaparkan video di proyektor mengenai materi kita pada hari ini, yaitu sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Ibu meminta kalian untuk memahami materi tersebut dan mencatat bagian-bagian yang penting di dalam video tersebut. Bisa dimengerti semuanya? Oke, mari kita lihat bersama-sama. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Setia Pangastuti. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menjelajah ruang angkasa nih. Kita akan belajar bersama-sama mengenai sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Dahulu, manusia percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang beredar mengelilingi bumi. Hal tersebut berdasarkan pada pengamatan sehari-hari. Setiap hari, matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Begitu pula dengan bulan dan bintang. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mematahkan anggapan tersebut. Para ilmuwan melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Mereka menemukan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Selain bumi, benda-benda langit lainnya juga mengelilingi matahari. Dengan demikian, matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda luar angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Asteroid merupakan benda langit yang mengelilingi matahari. Orbitnya berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid memiliki ukuran yang lebih kecil dari planet. Karenanya, asteroid disebut planet kecil. Diameter asteroid berkisar antara 1 sampai 750 km. Massa keseluruhan asteroid hanya sekitar 0,001 massa bumi. Asteroid yang besar antara lain Ceres, Pallas, Juno, Vesta, dan Eros. Selain di antara orbit Mars dan Jupiter, asteroid juga ditemukan di antara Saturnus dan Uranus. Asteroid ini diberi nama Chiron.
Pernahkah kalian melihat benda langit seperti bintang berekor? Nah, benda langit itulah yang disebut komet atau bintang berekor. Jumlah komet di angkasa diperkirakan 100 miliar lebih. Sebuah komet terdiri atas debu dan es. Seperti anggota lainnya, komet juga bergerak mengelilingi matahari. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Saat mendekati matahari, ekor komet berada di belakang. Namun, saat menjauhi matahari, ekor komet berada di depan. Komet paling terang dan terkenal adalah Halley. Komet ini muncul setiap 76 tahun sekali. Selain Halley, ada komet Encke yang muncul 3,3 tahun sekali. Komet Biela muncul 6,6 tahun sekali dan komet Kohoutek muncul 2 tahun sekali. Meteoroid, meteor, dan meteorit. Batuan kecil yang bergerak bebas di angkasa luar disebut meteoroid. Meteoroid bergerak bebas sehingga dapat menabrak bumi atau planet lain. Meteoroid yang masuk ke dalam atmosfer bumi akan bergesekan dengan udara. Gesekan tersebut akan menghasilkan bunga api atau kilatan cahaya. Meteoroid dengan kilatan cahaya ini bergerak sangat cepat. Benda inilah yang terlihat sebagai bintang jatuh atau disebut meteor. Terkadang, meteoroid habis terbakar di atmosfer sebelum mencapai permukaan bumi. Akan tetapi, ada juga pecahan batu meteoroid yang mencapai permukaan bumi. Batuan tersebut biasanya membentuk sebuah kawah yang disebut kawah meteor. Meteoroid yang sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Tata surya memiliki 8 anggota planet yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam tata surya dibagi menjadi 2 macam, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Ciri-ciri dan karakteristik planet. Yang pertama adalah Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terdekat dari matahari yang berupa bola waktu berkawah dengan diameter 4.875 km. Merkurius adalah planet berbatu dan sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan silikat. Merkurius memiliki atmosfer yang sangat tipis. Hal inilah yang membuatnya menjadi lebih berbatu dan terlihat berwarna abu-abu gelap. Suhu permukaan Merkurius yang menghadap matahari bisa mencapai 425 oC. Sementara suhu bagian yang tidak mendapat sinar matahari sangat rendah, yaitu minus 180 derajat Celcius. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Atmosfer ini memerangkap panas matahari yang diterima Venus. Venus lebih besar daripada Merkurius dengan diameter 12.119 km. Venus bisa terlihat di ufuk timur sebelum matahari terbit. Venus juga
bisa terlihat di ufuk barat sebelum matahari tenggelam. Venus juga sering kali disebut sebagai bintang kejora. Suhu permukaan Venus mencapai 470 derajat Celcius. Bumi merupakan satu-satunya planet yang ditempati makhluk hidup. Hingga saat ini hanya planet Bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Bumi memiliki atmosfer yang mengandung banyak oksigen dan tersedia cukup air. Suhu permukaan bumi rata-rata adalah 22 derajat Celcius, sehingga memungkinkan adanya makhluk hidup berada di bumi. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Diameter Mars sekitar 6.760 kilometer. Mars membutuhkan waktu 678 hari untuk revolusi dan 30 hari untuk sekali rotasi. Mars juga mempunyai 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terbesar yang berukuran 10 kali lebih besar dari Bumi. Diameternya mencapai 142.796 km, sehingga ukurannya sangat besar. Planet ini disebut sebagai planet raksasa. Jupiter mempunyai periode revolusi 11,9 tahun dan periode rotasi 9 jam 55 menit. Sebagian besar planet Jupiter terbentuk dari gas dan cairan. Jika ada yang berdiri di atas permukaannya, maka mereka akan langsung terjatuh ke dalam inti atau perut Jupiter. Suhu di permukaan Jupiter adalah minus 145 derajat Celcius, sedangkan suhu intinya adalah 24.000 derajat Celcius. Saturnus adalah planet ke-6 dalam tata surya. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Planet ini tersusun atas debu, kerikil, dan es. Saturnus berupa bola gas yang berwarna seperti gula merah pucat. Diameternya lebih dari 120.000 km. Saturnus mempunyai lingkaran bercahaya yang mengelilinginya. Lingkaran cahaya itu dinamakan cincin Saturnus. Planet ini memiliki periode revolusi sekitar 29,5 tahun dan periode rotasi 10,2 jam. Suhu maksimal di permukaan Saturnus adalah minus 85 derajat Celcius. Uranus adalah planet ke-7 dalam tata surya. Uranus merupakan planet terdingin dengan suhu minus 226 derajat Celcius. Diameter Uranus mencapai 50.800 km. Uranus sering disebut sebagai planet es. Atmosfer Uranus terdiri atas metana yang berwarna biru. Akibat gas alam ini, Uranus berwarna biru menakjubkan. Uranus memiliki periode rotasi 10 jam 49 menit dan periode revolusi 84,02 tahun. Neptunus adalah anggota terakhir dari planet. Neptunus merupakan planet terluar dalam sistem tata surya. Suhu permukaannya mencapai minus 205 derajat Celcius. Planet ini memiliki awan biru terang yang membuat keseluruhan planet terlihat berwarna biru. Di atas awan biru terdapat awan es yang bergerak mengelilingi planet. Neptunus memiliki periode revolusi 165 tahun dan periode rotasinya sekitar 16 jam. Diameter Neptunus sekitar 44.600 km. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan karakteristiknya.
Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan semangat dalam belajar. See you next time. Oke, kalian sudah melihat dan memahami apa itu sistem tata surya dan bagaimana karakteristik anggota tata surya. Kalian sudah mencatat bagian-bagian yang penting di dalamnya? Oke, bagus. Sekarang Ibu beri kesempatan pada siswa yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan mengacungkan tangan. Oke, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kenapa Pluto tidak lagi menjadi anggota dari planet di tata surya? Ibu akan menjawab pertanyaan tersebut. Benar, Pluto sekarang tidak lagi menjadi bagian dari anggota tata surya. Kenapa bisa begitu dan apa alasannya? Nah, Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet karena tidak memenuhi syarat ketiga dari planet. Ternyata Pluto tidak mampu membersihkan lingkungan orbitnya dalam ruang hampa. Hal tersebut yang menyebabkan Pluto kehilangan predikatnya sebagai planet terkecil dalam tata surya. Kemudian, karena orbit Pluto masuk ke dalam orbit planet lain, Pluto tidak memiliki orbit yang mengelilingi matahari, dan Pluto memiliki massa yang sangat kecil dan diameter yang kurang dari 800 km. Itulah alasan mengapa sekarang Pluto sudah tidak lagi dikatakan sebagai planet dalam tata surya. Bisa dimengerti sekarang? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup? Baik. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Apa tugas kalian setelah ini? Nah, Ibu akan memberikan potongan-potongan kecil dari gambar planet dan juga tulisan karakteristik dari setiap planet. Tugas kalian adalah mencocokkan gambar planet dengan karakteristiknya. Jadi kalian tempel gambar planet itu di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya adalah karakteristik planet yang kalian tempel di sebelah kiri tadi. Misalkan kalian menempelkan planet bumi. Apa sih karakteristik planet bumi itu? Nah, kalian tempel di sebelah kanannya itu. Tugas ini adalah tugas kelompok. Kalian bisa bekerja sama dengan teman sekelompok kalian. Bisa dimengerti? Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, salah satu perwakilan kelompok bisa mengumpulkan tugasnya di meja Ibu ya. Oke, berikutnya ada satu tugas lagi yang akan Ibu berikan. Ibu akan memberikan satu lembar kertas yang berisi 3 pertanyaan. Untuk kali ini tugasnya adalah individu ya. Jadi kalian bisa menjawab menurut pendapat kalian masing-masing, tidak perlu mencontek. Oke, bisa difahami? Jika bisa difahami, Ibu akan membagikan kertasnya, kemudian kalian kerjakan dengan baik. Sudah selesai semuanya? Bagus. Nah, untuk ketua kelas silahkan mengambil jawaban dari teman-temannya, kemudian dikumpulkan juga di meja Ibu ya. Setelah mengerjakan soal-soal tadi, apakah dari kalian masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, ganti Ibu yang akan bertanya kepada kalian ya. Kira-kira apa sih yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Benar. Yang kita dapat dari pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengetahui apa itu sistem tata surya, bagaimana karakteristiknya, dan apa saja sih yang ada di dalam sistem tata surya. Bagus.
Jadi, kesimpulannya adalah tata surya merupakan sekumpulan benda langit yang berpusat pada matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya. Tata surya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, serta 4 planet bagian luar. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini, dan jangan lupa sebelum meninggalkan kelas untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar kalian maupun yang ada di bangku kalian agar tidak menyebabkan penyakit. Mari dibersihkan bersama-sama terlebih dahulu. Jika dirasa semua sudah bersih, kemudian mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermakna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan Ibu yang kurang menyenangkan di pembelajaran kali ini. Dan untuk anak-anak, jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.